Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Tan Ya, dan selamat siang, Mas. semuanya. Terima kasih sudah berkenan, Mas Tan, kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Sudah lama sekali juga ya kita tidak bertemu secara langsung. Seperti biasa, teman-teman semuanya, di sini saya berdiskusi dengan teman-teman saya, dengan guru-guru saya berkaitan dengan kreativitas untuk menulis. Mungkin seperti biasa, kita tidak akan bahas secara keseluruhan berkaitan dengan bukunya, akan tetapi adalah dari sudut pandang subjektif saya yang saya tertarik berkaitan dengan filosofi, motivasi, atau kreativitas menulis seorang penulis untuk menghasilkan karyanya. Oke, begitu ya. Mas Tan, sehat ya, Mas ya? Ya, kenapa, Mas? Mas Tan sehat. Ini lagi di mana, Mas? Ini lagi di halamannya UNY, Mas. Oh, hari Sabtu Pengen ke. pengen ganti suasana aja, jadi coba keluar tapi ternyata di sekeliling sini eh, di situ juga banyak banyak project gitu. Project jadi ada yang kayak motong-motong besi kayak gitu. Terus di rektoratnya juga ada acara. Jadi mohon maaf mungkin nanti suaranya kurang kurang jernih gitu. Terus ini ada di sebelah sini ada disnatalis juga, jadi ada apa ya, lagi bikin-bikin tenda kayak gitu. Oke, oke. Clear kok, Mas. Suaranya jelas. Kedengar kan ya? Oke, Ya, siap, siap. hari Sabtu libur juga kan, Mas, di sana? Itu cuma aktivitas di luar Iya, biasa gitu ya? Oke, iya libur juga kok. Waktunya oke, cuma dari Senin sampai Jumat saja. oke, oke. Oke, teman-teman semua, sedikit mungkin saya memperkenalkan Mas Tan. Beliau adalah dulu teman saya di saat menempuh magister di Universitas Gadjah Mada. Nama lengkap beliau cukup unik. Nanti mungkin saya tanya Mas ya, kalau bisa ya, apa arti nama itu gitu. Karena saya tidak pernah ketemu nama seperti itu gitu. Nama lengkap beliau itu Stanislaus Jiwandana Sinatika. Kalau di buku kita yang Setan Pun Bosan Berbuat Dosa itu kan di bagian bawah itu ada kita tulis biografi singkatnya gitu ya, Mas Tan ya. Jadi di sana teman-teman Mas Tan menulis bahwa dia adalah seorang pria lokal yang sedang menimba ilmu di Magister Ilmu Komputer waktu itu. Sekarang Mas Tan sama-sama kita sudah selesai dan beliau juga sekarang sudah menjadi seorang dosen. Kemudian menulis menjadi salah satu hobi beliau selain desain ilustrasi. Jadi Mas Tan katanya belajar ilustrasi itu secara otodidak, kemudian dipajang di IG-nya teman-teman kalau nanti mau follow gitu ya Mas Tan ya. @iam_underscore Panis, dan juga beliau kadang membagikan desain-desain grafisnya di pixabay.com gitu ya, garis miring user garis miring Arif Leone. Betul ya Mas Tanya? Iya, Mas, bener, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin saya persilahkan Mas, ada nggak mau ditambahkan lagi berkaitan dengan perkenalan atau kesibukan Mas Tan sekarang? Untuk kesibukan sekarang ya memang sudah bener, Mas. Saya saat ini mengajar di Universitas Negeri Jakarta sudah 1 tahun gitu. Lebih tepatnya di Fakultas Teknik, Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika gitu ya. Ya, sangat inline dengan apa yang saya pelajari di ilmu komputer dulu di UGM gitu. Tapi kemudian meskipun saya kelihatannya teknik banget gitu, tapi hobi saya lebih cenderung ke seni gitu ya. Jadi sebelum saya S2, saya juga menekuni desain grafis, lalu kemudian pada saat S2 saya bertemu dengan Mas Mukhtar dan kawan-kawan dan bergabung di kelas menulis cerpen kebetulan. Dan asik sekali. Jadi saya bisa mengolah apa ya, mengolah imajinasi saya gitu ya. Jadi itu yang saya senangi dari menulis, terutama menulis cerpen. Oke Mas Tan, jadi tadi karena bicara dosen saya pemantik singkat aja kita bahas ya Mas Tan, karena saya juga sama-sama dosen itu. Berarti kalau Mas Tan itu sudah itu ya, sudah memiliki jakung gitu ya Mas ya?
Kalau untuk saat ini belum Mas. Jadi status saya masih calon dosen tetap kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya, Sama sih Mas, singkat aja. Kalau kita itu juga sedang proses pengurusan JAPU. Kalau normalnya kan memang dia harus 2 kali mengisi BKD gitu ya, yang dia memenuhi kemudian diurus gitu. Sekarang kita sedang pengurusan itu. Oke Mas, mungkin pertanyaan saya di awal tadi Mas, mungkin boleh nggak diceritai secara singkat itu, arti nama Mas Tan itu? maaf Mas tadi agak keputus tadi. Tanya Arti apa? nama Mas Tan sendiri. Oh, arti nama. Oke, arti nama saya tadi Stanislaus itu nama baptis saya gitu. Diambil dari nama seorang uskup dari Polandia yang dia itu vokal sekali, Mas. Jadi dia hidup di zaman raja siapa gitu saya lupa, tapi rajanya ini cukup cukup semena-mena kayak gitu ya. Dan dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya sehingga si uskup ini, uskup Stanislaus ini vokal untuk mengkritik raja ini. Singkat cerita, karena sudah tidak keterlaluan rajanya, uskup ini mengekskomunikasi. Ekskomunikasi ini gini, jadi misalkan dia masuk gereja ya, si rajanya masuk gereja, misa itu tidak di apa ya, tidak dilayani gitu loh. Jadi ketika melihat raja itu masuk, nah ini romo-romo yang di bawah apa namanya pengaruh uskup ini berhenti, berhenti tidak mengadakan misa gitu. Jadi tidak memberikan pelayanan misa terhadap raja itu tadi. Karena marah rajanya akhirnya dia mencari uskup Stanislaus ini terus kemudian membunuh. Jadi apa ya, karena cukup vokal gitu ya, dia ingin apa ya, ingin rakyat itu dilayani dengan baik oleh rajanya, jadi uskup ini cukup vokal. Jadi itu yang cukup menginspirasi saya, kenapa mungkin kalau teman-teman ada yang memfollow saya di Instagram atau di Twitter, saya juga cukup vokal terutama akhir-akhir ini gitu. Itu Stanislaus. Kalau yang Jiwandana itu dari Jiwandana Pinastika itu diambil dari Jawa kuno gitu ya. Dan Jiwandana itu artinya ya berjiwa berderma gitu. Jadi saya harus berusaha untuk agar bisa menjadi orang yang berjiwa berderma, mau berbagi seperti itu. Kalau Pinastika itu arti dari kata pinesti atau pasti gitu ya. Jadi kalau bisa segala macam keputusan saya kalau ya bilang iya, kalau tidak bilang tidak kayak gitu. Itu Mas singkatnya terkait dengan apa namanya arti nama saya. Terima kasih. Ya oke. Eh, saya yang berteman dengan Mas Tan gitu ya, walaupun tidak begitu banyak interaksi kita gitu ya, tapi beberapa kesempatan. Kemudian saya lihat juga pergerakan Mas Tan di ya di beberapa grup yang kita sama gitu. Sepertinya memang sesuai sih, ya, sesuai dengan ya namanya kritis gitu ya. Karena saya tanya nama Mas Tan, mungkin saya ceritai juga nama saya ya Mas Tan. Saya juga kan Mukhtar Ardansah Munte. Kalau Munte itu ya marga gitu, karena saya orang Batak, Mas Tan yaitu marga Batak. Saya Batak Papak. Kemudian kalau Mukhtar itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah orang pilihan. Jadi saya semoga berharap ya saya bisa sesuai nama itu gitulah, bisa menjadi orang pilihan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang kata yang kedua itu Ardansah. Ini sebenarnya Ardansah ini saya ya cari-cari sendiri gitu ya Mas Tan. Karena saya tanya ibu saya yang memberikan nama saya itu katanya ayah saya. Dan ayah saya itu sudah meninggal sejak saya kelas 1 SMA. Jadi tidak sempat saya tanya gitu lah Mas Tan. Mama saya tanya dia nggak mengerti gitu. Kemudian ya karena biar ada apa ya alasannya gitu kan. Saya cari-cari lah artinya. Tapi setelah saya sampaikan sama mama saya, ya masuk akal juga sih kata ibu saya. Jadi Ardan itu tangga Mas Tan. Kalau di bahasa daerah saya, Ardan itu tangga. Jadi filosofinya ya semoga saya bisa menapaki anak tangga itu sampai ke puncaknya dengan benar gitu. Tidak kemudian tangga 1 sampai tangga ke-5 gitu. Tapi itu seperti filosofi hidup ya kita menangga dari 1, 2, 3 dan berikutnya. Itu sih Mas Tan. Secara singkat gitu ya. Kemudian Mas Tan kalau kita masuk ke buku gitu, penulisan buku ya. Nanti saya
apa deh recall ingatan baca buku Mas Tan gitu. Tapi sebelum jauh ke sana, sejak kapan Mas Tan suka menulis cerpen? Kalau ditanya kapan menulis cerpen ya itu sebenarnya udah dari SD sebenarnya Mas. Jadi waktu SD dulu tuh di gereja itu saya ada media gitu ya, namanya media paroki. Jadi semacam buletin lah, buletin tiap bulan gitu yang diterbitkan oleh gereja saya di Jember. Dulu waktu mungkin wah, ada latihan upacara Mas, maaf. Ya, jadi dulu mulai dari eh membuat cita-cita singkat gitu ya. Dari Alkitab, terus kemudian ceritanya itu saya lihat, terus kemudian bagaimana cara saya untuk membuat cerita baru apa ya, yang nilainya kira-kira sama sama apa ya, sama seperti yang ditulis oleh Alkitab tersebut gitu. Itu. Terus kemudian SMP, SMA mulai kurang minatnya karena mungkin mulai sibuk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mulai berkurang. Terus kemudian S1 juga apa ya? S1 juga sudah jarang menulis. Tapi kalau membaca tetap. Baru S2 kemudian nyoba nulis lagi lah gitu. Terus kemudian gabung sama kelas menulis cerpen gitu ya di Kelurahan LPDP UGM gitu. Itu Baik. wajib sih Mas. Dari SD, lebih tepatnya dari SD sih. Kalau kenapa kenapa kok suka menulis mungkin karena awalnya suka membaca juga. Dari kecil memang apa ya sering baca-baca buku gitu ya. Ada buku-buku cerita anak gitu saya baca gitu. Terus sering main ke perpustakaan sekolah kayak gitu. Jadi mungkin dari situ ke-trigger untuk bisa menulis kayak gitu, Mas. Oh, iya. Mas Tan berarti aslinya dari mana Mas? SD-nya di mana? Oh, ya, asli saya dari Jember, Mas, Jawa Timur. Ya berarti memang udah dari tadi juga Mas Tan cerita berkaitan dengan mau menulis seperti Alkitab misalnya. Berarti ya memang udah dari lama cerita itu ya. Misalnya kita masuk ke ini yang tulisan Mas Tan yang juga kita adaptasi menjadi buku antologi kita kan. Setan pun bosan berbuat dosa gitu. Kalau cerita-cerita umum kan Mas Tan, ya bagaimana orang menceritakan bahwa malaikat dengan kebaikan-kebaikannya gitu ya. Kemudian di sisi baliknya setan dengan keburukan-keburukannya gitu. Tapi kok bisa muncul gitu, ada kalimat setan pun bosan berbuat dosa gitu. Itu dari mana Mas Tan berpikirnya? Jadi gini, Mas, sebenarnya kepikirannya itu dari beberapa mungkin kayak lelucon-lelucon ya yang dari sosial media itu loh, Mas. Kalau kita buka kan di sosial media itu sering ada berita yang kok ada sih ternyata kejahatannya kayak gini gitu ya. Misalkan anak bunuh ibunya karena apa hal-hal sepele kan biasanya kan. Terus di komentar tuh pasti ada yang bilang gitu, wah setan aja paling nggak kepikiran kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kayak apa ya, kayak misalkan ada orang ketangkep gitu ya, ketangkep melakukan suatu tindak kejahatan, terus kemudian dia ngakunya, terus kemudian saya terbujuk oleh bisikan setan gitu ya. Nah dari mana dia tahu kalau itu bisikannya setan, bukan dari apa namanya gejolak dari diri sendiri kayak gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian ada meme-meme yang loh aku padahal diem aja kok disalahin gitu. Setannya kan Ya, bilang gitu. Nah, dari situ akhirnya saya juga apa ya juga melihat dari sekitar saya gitu ya, ke lingkungan-lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu saya melihat memang apa ya spiritualitas ini ada Tuhan, manusia dan setan kayak gitu. Terus kemudian bagaimana setan itu digambarkan sering bekerja pada malam hari untuk menggoda ya, manusia kayak gitu. Itu akhirnya saya pikirkan terus, akhirnya keluarlah cerita itu, setan bosan untuk berbuat dosa kayak gitu. oke. Karena mungkin ya itu apa namanya em, apa ya manusia sendiri itu terlalu kreatif untuk memunculkan kejahatan baru sehingga judulnya saya bikin seperti itu, setan bosan berbuat dosa kayak gitu. Iya, oke, oke. Eh, jadi teman-teman nanti ya sepertinya harus baca lah tulisan di buku antologi cerpen kita yang berjudul Setan pun bosan berbuat dosa. Nanti teman-teman bisa kontak saya
atau kontak Maspan biar bisa dikirimi PDF-nya ada, atau kontak kelurahan LPDP yang juga mereka di sana ada. Sepertinya pasti ada tertinggalnya lah karya kita dulu. Jadi teman-teman kalau ingin baca, dan saya sarankan sih harus baca tulisan, salah satu tulisan kita, yaitu bisa Mastan di buku kita yang sama-sama, yaitu Setan Pun Bosan Berbuat Dosa. Mas Tan, kalau Mas Tan proses kreatifnya, Mas Tan judul dulu, baru kemudian dikarang ceritanya, atau judul itu Mas Tan kesampingkan, nanti setelah untuk ceritanya, baru dibuat judulnya. Karena saya bukan seorang penulis yang profesional ya Mas ya. Jadi ketika saya sudah terpikirkan seperti itu, ceritanya bagaimana, ya langsung saya tuliskan saja gitu. Tapi saya juga belajar juga dari Mbak Ine ya. Kalau Mbak Ine saya melihat cara menulisnya tuh dia dibikin plot per plot gitu, per paragraf gitu misalkan. Paragraf ini pokoknya mau menceritakan apa, selanjutnya bagaimana gimana gitu. Saya mulai belajar kayak gitu. Tapi kalau misalkan proses yang setan bosan berbuat dosa, saya ya dari anu dulu, langsung langsung eksekusi gitu aja, langsung nulis gini. Terus setelah jadi pun akhirnya saya lihat lagi apakah ceritanya sudah cukup enak apa enggak kayak gitu. Gitu aja sih. Kemudian baru di terakhir dibuat judulnya gitu. Kalau judulnya sudah ada, justru sudah ada duluan judulnya, baru Oh, ceritanya gitu, baru berarti judulnya mengembangkan dulu. ceritanya. Hah? Berarti judulnya dulu, Mas buat judulnya, baru disusun ceritanya gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Ya, teman-teman, jadi memang tulisan Setan Pun Bosan Berbuat Dosa ini kan saya pikir sederhana ya mas sebenarnya, tapi cukup dan sangat mengena mas kan, gimana menulis tentang anak-anak dimarahi ibunya kalau keluar saat maghrib-maghrib gitu kan, katanya itu setan berkeliaran dan lain sebagainya seperti itu. Ini tuh saya kutip dan menarik ya. Dan saya pikir juga di tulisan-tulisan Mas Tan ini apa ya, syarat dengan makna yang sarkasme gitu-gitu ya. Ini coba saya baca teman-teman dan nanti bisa dikomentari oleh Mas Tan. Dalam salah satu kutipan di kalimatnya ada Mas Tan tulis seperti ini. Misalnya ini, beratus-ratus abad lamanya, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang bodoh secara akademis di neraka. Tapi justru di sana bertemu dengan orang-orang pintar, dengan pejabat, dengan jabatan-jabatannya. Tapi di neraka karena melanggar sumpahnya gitu. Itu kan cukup, ya cukup sarkasme ya Mas Tan ya, dengan kalimat itu. Dan itu sederhana tapi bisa muncul seperti itu ya, kalau orang baca sepertinya orang paham lah kemana arahnya gitu kan Mas Tanya, dan itu cukup 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 menarik sih rasaku. Kemudian ada yang ini Mas Tan, yang kedua yang nanti bisa kalian Mas Tan komentari, saya ada buat ini, ya ini juga saya ingat kalimatnya ya, kadang kan seperti Mas Tan juga tadi, orang entah ngapain, dibilang ini bisikan setan, dia mencuri uang orang tuanya, katanya godaan setan gitu. Sementara kalau di cerita Mas Tan itu pas ngantar pulang itu Mas Tan, yang mungkin udah di akhir-akhir ceritanya, kan setan bilang dia tidak mengantar pulang anak itu karena ya setan berpikir tugasnya justru lebih mulia daripada itu. Kenapa? Karena Mas Tan gambarkan ya setan itu kalau dia menunjukkan wujud aslinya, manusia jadi ingat Tuhan gitu kan, ingat bacaan-bacaan agamanya gitu. Itu gimana Mas Tan bisa berpikir seperti itu? Ya gini Mas, kalau yang tadi terkait dengan yang tadi ya, setan tuh di neraka tapi ketemunya sama orang-orang pintar gitu. eh itu saya rasa juga ada sedikit perpenungan pribadi saya sih Mas gitu. Dan juga mungkin perpenungan dari teman-teman award juga gitu. Kita menerima beasiswa terus kemudian kami dan kita itu disumpah lah, dalam istilahnya disumpah untuk bisa mengabdi pada negeri gitu. Karena uang yang digunakan sebagai beasiswa kita itu adalah uang dari rakyat juga kan. Nah, di situ ada amanah yang kita terima. Amanah bagaimana
dengan ilmu yang kita punya, kita bisa mempergunakan ilmu kita itu untuk kebutuhan masyarakat, untuk keuntungan masyarakat gitu. Tapi ilmu ini juga juga dalam tanda kutip berbahaya gitu ya, karena kita bisa juga mempergunakan atau menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan ilmu kita itu untuk mengakali orang yang kurang pintar, dan akhirnya kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita melupakan sumpah yang sudah diucapkan di awal kayak gitu. Nah, bukankah kalau misalkan kita melupakan sumpah ya, melanggar sumpah, apalagi sumpah di apa ya, dengan nama Tuhan kayak gitu-gitu, kita apakah nggak kualat kayak gitu gitu ya. Jadi saya bayangkan orang-orang seperti itu ya pasti berakhirnya di neraka, ketemunya sama setan kayak gitu ya. Gitu. Terus juga ada istilah mungkin ignorance is bliss gitu ya. Jadi kok ketidaktahuan itu juga berkat juga kayak gitu. Dia nggak punya ilmunya, dia orang yang sederhana, dia yang polos gitu. Karena dia nggak tahu apa ya, dia melakukan apa yang dia anggap baik aja kayak gitu. Jadi mungkin apa ya, akhirnya bisa dibilang yang tidak ngerti apa-apa ini bisa lebih baik gitu. Itu yang pertama. Terus jadi yang kedua terkait dengan setan yang ngantar pulang gitu ya. Saya rasa eh apa ya, itu ada hal yang sedikit sarkastik yang saya masukkan gitu ya. Biasanya kan setan menggoda, menggoda gitu ya. Tapi itu kan tapi gambarannya adalah setan itu menggoda manusia yang sudah dewasa, yang sudah mengerti baik dan buruk gitu ya. Sekarang bagaimana jika dia dihadapkan pada suatu kondisi di mana ibu ini dia melihat ya, melihat anak ini dimarahi oleh ibunya, terus kemudian ibunya bilang dasar anak setan gitu ya. Loh, saya gak punya apa ya, belum pernah menikah, belum pernah punya anak, kok dia dianggap anakku gitu ya. Ya karena ya sudah, karena dia nganggap anakku ya sudah, saya apa namanya ya, jadikan anak aja sekalian gitu. Ya, itu sih proses apa ya, proses pemikirannya sih sampai kok bisa sampai ke situ ya gitu. Itu. Terus kemudian sampai ngantar pulang ya, dan pengantar pulang itu juga sebenarnya dia kayak orang jalan kaki biasa berdua gitu kan, pasti ada obrolan-obrolan yang diungkapkan gitu ya, keluhan-keluhan si anak kecil ini saat apa namanya, saat dimarahi ibunya, kenapa kok dimarahi ibunya, kenakalan apa saja yang dilakukan kayak gitu. Tapi karena mungkin di situ juga digambarkan malam hari dan minim penerangan, akhirnya si anak ini kan jadi korban tabrakan kayak gitu ya. Nah, karena di awal tadi sudah ada perasaan bahwa oh ini anakku gitu ya. Jadi bagaimanapun ceritanya ya anak ini juga dirawat, dia ikut tanda kutip bertanggung jawab gitu ya terkait dengan kondisi si anak ini. Itu sih idenya dari situ. Iya, iya. Sangat menarik sekali. Ya di situ cerita singkat itu, ya setan juga punya tanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab gitu. Di sisi lain, ya kita juga sebagai manusia harus introspeksi diri gitu ya. Jangan-jangan semua yang kita lakukan itu ya dengan sadaran penuh dari kita sendiri, bukan menyalahkan setan-setan yang lain gitu. Kemudian yang tabrak lari itu juga kan, yang sekarang juga mungkin ya sudah marah sekali gitu ya Mas, yang diceritai Mas Tan, tabrak lari kan jarang orang yang langsung menolong ya. Satu, mungkin nanti kita sudah ditakuti oleh nanti ada sidik jari di sana, nanti terjadi kita yang tersangka, nanti kita dipanggil pihak yang berwajib segala macam habis waktu gitu kan. Kemudian karena ada itu dengan media sekarang, seperti yang digambarkan Mas Tan, orang malah ngefotoin, videoin segala macam, itu yang lebih utama. Dan Mas Tan gambarkan dengan pertengkaran itu kan, yang setan bertengkar dengan supir itu, yang dia karena kasihan bertanggung jawabkan yang dibilang itu tadi anaknya gitu. Tapi sebagian besar orang itu tadi ngefoto, nge-share gitu ya. Itu juga ya situasi kita saat ini seperti itu ya Mas Tan ya. Kalau dari sudut Mas Tan, apa kira-kira kenapa orang berpikir seperti itu? Itu kan ya fakta gitu ya. Gini Mas, sebenarnya kita berangkat pada satu aturan. Aturan itu dibuat untuk agar ya secara sederhana hak setiap orang itu terpenuhi, hak setiap orang terpenuhi dan juga hidup jadi teratur itu. Tapi kemudian karena kehidupan kita yang kompleks tuh, banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal yang apa namanya masuk dalam kehidupan kita, akhirnya aturan tersebut akhirnya menjadi ruwet, aturan tersebut menjadi lebih rumit untuk. Nah, karena kerumitan tersebut, nggak, misalkan gini, misalkan kalau ada suatu kecelakaan gitu ya, kita nggak bisa langsung membantu,
membantu orang yang itu kita harus ngajak orang lain biar kalau misalkan dijadikan saksi nggak cuman saya saja gitu. Nah, tapi kemudian itu ada sisi lain dari hukum yang memang kalau misalkan tidak viral, tidak lekas di apa namanya, diatasi gitu ya. Sehingga apa yang kita apa ya bisa lakukan hanya sebatas merekam saja kayak gitu. Gitu. Toh juga kalau misalkan tadi ada kondisinya ada yang kecelakaan gitu ya. Satu yang paling enak untuk dilakukan adalah yang saling menyalahkan itu tadi kamu apa namanya kamu nyetirnya kayak gimana sih gitu saling menyalahkan gitu padahal di sini mungkin ada nyawa yang eh, sedang apa ya sedang meregang kayak gitu ya nyawa yang hendak melayang kayak gitu itu jadi eh, apa ya ya agak sedikit rumit juga sih di sini kenapa kok orang lebih memilih memfoto karena memang memfoto itu yang lebih lebih gampang untuk dilakukan gitu. Ya betul betul betul. Kemudian ini yang saya juga butuh mungkin komentar dari Mas Tan di salah satu penggalan kalimat itu ada gini. Saat setan mengaku pun orang tidak percaya karena pas saat si anak ini meninggal ya Mas Tan ya. Kemudian dia kan pamit, saya pamit Om Prasetyo gitu. Kemudian setan kan ngaku, saya bukan Prasetyo, saya setan gitu. Tapi anak itu kan nggak percaya, mana mungkin ada setan yang baiknya. Itu apa pesan yang Mas Tan sampaikan? eh ini juga mungkin pada zaman-zaman itu ya, pada zaman-zaman saya kuliah S2 sebenarnya saya terinspirasi dari cita-cita wayang, Mas. Terinspirasi dari cita wayang dan saya mulai mendalami gitu. Dulu saya waktu kecil saya belajar bahwa oh Pandawa itu orangnya baik-baik, selalu baik, tapi yang Kurawa itu selalu jahat. Soalnya kayak gitu, antara hitam dan putih gitu aja. Nah, setelah saya pelajari ternyata yang Pandawa juga punya sedikit keburukan gitu ya. Terus kemudian si Kurawa itu juga ada sisi baiknya ternyata seperti itu. Berangkat dari inspirasi ini saya melihat kita apa ya, saya mengangkatnya ke segi yang lebih ekstrim gitu. Kalau ya kalau Tuhan kan memang ya maha baik, tidak ada satu yang jahat yang dirancangnya gitu ya. Jadi tapi ciptaannya, kita melihat ciptaannya, setan, manusia, malaikat dan lain sebagainya. Bahkan setan pun katanya kan malaikat yang membangkang gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan seandainya setan ini ada sedikit kebaikan kayak gitu. Itu yang pengen saya angkat atau saya ingin bereksperimen terhadap hal tersebut gitu ya. Karena kalau misalkan dengan logika bahwa apa namanya bahwa setiap ciptaan Tuhan itu sempurna dengan caranya masing-masing. Kalau begitu setiap apa ya bukan hanya manusia yang memiliki kebaikan dan kejahatan di ciptaan lain juga seperti itu. Tapi kan kalau misalkan di sisi anak kecil ini, kalau anak kecil ini ya taunya ya setan jahat sudah gitu aja gitu. Sudah jahat gitu. Tapi kan setannya juga sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Awalnya ciptaan Tuhan juga gitu. Jadi pasti ada kebaikan, ada keburukan juga seharusnya. Iya, 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 menarik sekali. Aku kalau aku tadi deskripsikannya gini, Mas Tan. Eh, Kadang kan beberapa individu atau lembaga itu kan bisa sebagai stereotype gitu ya, atau orang kenal sebagai apa namanya ya, ya kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang memang mungkin melakukan kesalahan. Jadi kemudian orang generalkan, semua ini kalau udah profesi ini tuh nggak baik, semua itu nggak baik gitu. Padahal seperti yang Mas Tan sampaikan, ya ada aja selalu orang sisi baik dan buruknya. Kadang kalau menurut saya itu ya guru-guru kita bilang yang penulis gitu ya Mas Tan, enaknya menulis itu gitu orang tidak bisa terka bagaimana mimik muka kita, bagaimana tinggi rendah nadanya gitu. Jadi penulis itu sudah menyerahkan kepada pembaca apa interpretasi terhadap yang ditulisnya gitu ya Mas ya. Kemudian yang terakhir juga, bukan yang terakhir, saya juga ada catatan lagi Mas Tan, ini juga sangat menarik dan ini lebih misterius karena memang di situ juga Mas Tan tidak menjelaskannya dan itu sudah di ending cerita. Mas Tan ada nulis seperti ini. Kami tidak baik, tapi manusia yang kreatif menggunakan kehendak bebasnya. Kami tidak pernah membuat lingkaran manusia yang
membuatnya, namun menyalahkan kami. Itu kan cerita berikutnya kalau dibaca lagi itu kan anak itu juga sulit memahami karena memang Mas Tan juga gambarkannya bahwa ini ya memang agak lebih rumit gitu. Tapi di situ apa yang ingin Mas sampaikan? eh yang ingin saya sampaikan seperti ini, Mas. Saya ketika menulis itu terinspirasi dari suatu kisah ya, Mas ya. Ada satu kisah orang dia dicukur gitu ya. Dia percaya adanya Tuhan. Kalau misalkan Tuhan ada, kejahatan, kemiskinan, kelaparan itu gak mungkin ada kayak gitu kan. Lah, terus kemudian yang dicukur ini kreatif. Dia apa gandeng orang gondrong gitu kan. Saya juga gak percaya ada tukang cukur gitu karena ini buktinya masih ada orang gondrong kayak gitu. Nah, dari anekdot ini saya juga berangkat dari situ eh ya ada benernya juga gitu ya. Kejahatan yang ada di muka bumi itu bukan terjadi karena kehendak Tuhan gitu ya. Tuhan menciptakan dan juga merencanakannya sudah baik gitu. Kalaupun misalkan manusia mungkin malah apa ya sudah berusaha dan mendapat kegagalan, itu baru rencana Tuhan. Tapi kalau manusia ini akhirnya menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, itu kan bukan yang bekerja. Kehendak bebas yang memang diciptakan Tuhan untuk itu seharusnya untuk bisa membuat manusia itu bisa memilah antara baik dan benar, tapi malah digunakan untuk apa ya melakukan hal yang kurang baik kayak gitu. Itu. Jadi em, kenapa kok ada yang seperti itu kita baik tapi manusia yang membuat lingkaran, manusia yang membuat kehendak bebasnya. Karena memang kehendak bebas itu kalau tidak dikendalikan itu kan akhirnya menjadi liar dan berbahaya kayak gitu ya. Ya apa ya akhirnya eh, apa ya definisi yang pas untuk merdeka dan bebas adalah ya definisi yang sudah kita buat sendiri gitu ya seperti bebas dan bertanggung jawab kayak gitu kan. Ada apa frasa seperti itu bebas dan bertanggung jawab artinya kita bebas tapi bagaimana kebebasan ini kita tidak melanggar hak orang lain gitu. Iya, iya. Eh, Ya, itu saya gambarkan terus saya imajinasikan bagaimana setan tuh yang mungkin sudah namanya sudah buruk ya setan tuh kita anggap sebagai yang paling buruk paling jahat ketika melihat oh ternyata kehendak bebasnya manusia itu bahkan lebih jahat dari setan saya imajinasikan seperti itu. iya, iya. Iya. Dan, ya, itu tadi berapa kali saya sampaikan sangat memang kan cerpen singkat gitu, tapi ya utuh ceritanya. Dari beberapa pertanyaan saya sampaikan tadi, Mas Tan bisa berargumen bahwa ya ini referensinya dari komentar-komentar teman-teman di media massa, media sosial, netizen. Ini referensinya dari cerita wayang, ini referensinya dari berbagai sumber gitu ya Mas Tan. Ya. Mungkin kalau ini kan tulisan utuh dari Mas Tan gitu. Kalau secara personal Mas Tan sendiri, apa yang Mas Tan harapkan bagi pembaca setelah membaca cerita ini, Mas? Saat menulis cerpen tersebut yang saya inginkan memang apa ya orang bisa introspeksi diri satu gitu pada saat melakukan kesalahan alangkah lebih baiknya bisa satu mengakui ya mengakui dan juga meminta maaf itu yang tidak kurang ya kurang dimiliki oleh orang-orang sekitar kita itu lebih sering menyalahkan karena memang kalau misalkan menganggap kalau dengan mengakui kesalahan tersebut kredibilitasnya, integritasnya bakal turun. Pada yang berpendidikan pasti justru malah merasa respect terhadap orang yang bisa mengakui kesalahan secara apa ya dengan jiwa kesatria gitu. Terus kemudian kita tahu kita memiliki peran di masyarakat baik sebagai guru, murid, warga biasa dan lain sebagainya. Di lingkungan kerja gitu ya atau di lingkungan keagamaan seperti apa itu pasti kita punya eh, peran-peran tersendiri gitu ya. Nah, dalam peran tersebut kita punya hak dan kewajiban gitu. Kalau misalkan kita tergabung secara aktif gitu, hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan. Kewajiban kita laksanakan, hak kita dapat kayak gitu. Nah, maka dari itu kalau misalkan ada istilah
oh ini tanggung jawab kita bersama gitu, tanggung jawab kita bersama. Bersama ini dalam artian ya kita bergerak bersama gitu ya, jangan sampai digunakan untuk lepas tangan, untuk menyalahkan ketika ada problem. Kalau ada problem, mungkin anak buah kita yang melakukan kesalahan, itu mungkin yang harus kan kita sebagai dosen ya, sebagai dosen mahasiswa kita melakukan kesalahan, dosennya juga harus introspeksi misalkan harus introspeksi apakah ada metode ajar yang salah atau mungkin kurang pemahaman atau kurang maksimal dalam mengajarkan misalkan kayak gitu. Jadi semuanya saling terkait. Ketika kita bilang ini tanggung jawab kita bersama, maka ya sudah kita bersama-sama mencari solusinya, jangan kemudian menyalahkan salah satu pihak kayak gitu. Jadi kebesaran hati itulah yang apa ingin saya berikan kepada pembaca. Perasaan seperti itulah yang saya harapkan Indonesia kelak masyarakatnya nanti bisa memiliki jiwa kesatria untuk mengakui kesalahan dan juga cepat dalam membenahi sesuatu yang salah menjadi benar kayak gitu. Itu sih Baik, yang baik, pengen terima saya kasih. sampaikan. Terima kasih Mas Mas Tan. Dan kita orang sering bilang ya kalau di negara kita tidak kekurangan orang pintar gitu ya, Mas Tan, anekdotnya. Tapi kita kurang orang-orang yang berkarakter, kurang orang yang jujur, kurang orang yang satria dan sebagainya. Tadi misalnya Mas Tan singgung tentang hak dan kewajiban. Kalau kita belajar-belajar dari itu, Mas Tan pasti sangat familiar di Jogja kan, Satnun. Dulu kan justru bagaimana kita mencoba begitu nikmatnya untuk melaksanakan kewajiban itu gitu. Jangan langsung hak yang dituntut gitu, tapi melaksanakan kewajiban itu dengan hati yang terbuka itu juga suatu kenikmatan gitu ya. Kemudian Mas Tan mungkin rencana berikutnya apa Mas Tan? Karya berikutnya, cerpen mungkin atau apa? Ini juga karya selanjutnya ada kebetulan eh pengen bikin cerpen, kumpulan cerpen sendiri. Sudah hampir 1 tahun sih, tapi masih baru dua dua cerpen yang saya tulis, belum selesai pula itu. Tapi tema intinya adalah pendidikan, Mas, gitu ya. Karena saya juga bergerak di bidang pendidikan, saya mulai mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan itu, dan saya juga mulai belajar bahwa setiap jengkal dari kehidupan kita itu dipengaruhi oleh kebijakan politik, maka kita perlu hati-hati dalam memilih pemimpin dan lain sebagainya. Jadi pendidikan-pendidikan inilah yang pendidikan yang membuka mata setiap murid, setiap manusia Indonesia inilah ya bikinkan cerpennya kayak gitu. Oke, eh, Mas Tan, tadi ditunggu. Oke Mas Tan, ditunggu karyanya. Ini kan kita sudah direncanakan ya di grup kita itu ya. Nanti saya penasaran sih bagaimana kemudian Mas Tan menganalogikan pendidikan itu dengan analogi-analogi yang menarik seperti yang tadi. Dan semoga ini kan kita tulis bareng-bareng, yang butuh setan pun bosan berbuat dosa. Kita kan sudah buat timelinenya di grup kita itu ya. Semoga terlaksana gitu ya, geser-geser sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita berupaya untuk menyelesaikannya bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian juga sangat terima kasih sekali Mas Tan sudah berkenan. Dan kemarin kan saya lihat story WhatsApp Mas Tan. Semoga timnya juga menang ya di sampai sampai akhir. Kemudian terakhir Mas Tan biasanya penutup dengan teman-teman penulis adalah karena memang ini berbicara atau ngobrol dengan penulis, mungkin saya minta saran atau motivasi dari Mas Tom lah untuk kemudian kita tetap giat semangat untuk menulis gitu. Ini sebenarnya kan pesannya saya tujukan secara personal ya untuk diri saya sendiri yang mungkin semoga bisa mempengaruhi orang lain. Kalau menulis juga kan Mas Tom, saya juga terakhir nulis buku itu di ya karya terakhir kita ya ini yang kumpulan cerpen, kemudian kumpulan puisi seperti tadi. Kadang kan Mas Tom kita tidak apa ya mencari kebenaran ya, tapi kemudian mencari pembenaran. Misalnya ini saya nggak nulis buku nih, kita carilah alasannya. Karena sibuk ngajar, sibuk meneliti, gitu-gitu ya Mas Tanya. Jadi saya ingin
manfaat secara personal seminimal gitulah, juga perasaan kita semua untuk ya menulis itu sangat sangat penting sekali. Itu bisa memperpanjang umur kita lah, itu bisa sebagian penulis bilang dengan punya buku kita punya karpet terbang yang bisa bawa kita kemana-mana dan sebagainya gitu. Monggo Mas Tan disampaikan pesannya untuk agar kita tetap menulis. Oke, terima kasih Mas Muhtar. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena diajak untuk ngobrol-ngobrol masalah menulis ini ya. Oke, eh kita perlu sadar Mas bahwa menulis itu sebenarnya senjata yang paling ampuh yang ada di dunia ini. Pena itu lebih tajam daripada pedang gitu. Menulis itu digunakan untuk merawat ingatan gitu ya. Misalkan waktu kita kecil kita disuruh untuk beli sesuatu ke warung oleh ibu kita gitu ya. Kita nulis biar kita ingat gitu. Merawat ingatan apa lagi? Itu yang paling sederhana. Yang paling besar lagi, kita bisa tahu bahwa apa namanya? Indonesia dulu seperti apa, di zaman penjajahan seperti apa. Itu ya juga karena tulisan gitu. Di abad 19 di tahun 1900-an gitu muncul kesadaran kolektif terkait berbangsa dan bernegara kita itu juga karena tulisan. Dawes Dekker menulis, Ki Hajar Dewantara juga menulis kritikan terhadap Belanda yang merayakan ulang tahun kemerdekaan mereka 100 tahun eh, dari penjajahan Prancis. Itu kritikan dan itu tulisan gitu ya. Terus dari tulisan juga muncullah Kongres Pemuda kayak gitu ya. Muncul kesadaran-kesadaran berbangsa dan bernegara saat itu. Jadi dengan menulis itu kita bisa apa ya? Berkontribusi untuk merawat ingatan di negeri ini gitu ya. Oh, saya bisanya cuman apa katakan cuman menulis cerpen atau menulis puisi atau menulis yang non fiksi. Saya kira juga tidak masalah kayak gitu ya. Terkadang dari cerpen juga orang bisa melakukan suatu permenungan gitu ya. Oh, kok cerita ini mirip dengan saya ya gitu ya. Gitu. Terkadang kita juga apa ya mengambil cita-cita dari mungkin di agama kita ya di Alkitab di Al-Qur'an nah, cita-cita tersebut kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana peristiwa terjadi tapi karena tulisan ini kita bisa merenungkan dalam hidup kita gitu ya. Oh, ternyata kalau misalkan misalkan seandainya Nabi Nuh tidak membuat perahu bagaimana keadaannya gitu seandainya kayak gitu-gitu. Jadi dengan tulisan kita bisa merawat ingatan gitu minimal itu tapi mungkin untuk maksimalnya kita bisa mendorong suatu pemikiran secara kolektif gitu ya dengan tulisan kayak gitu itu sih jadi jangan takut menulis tulis apa saja dan kalau misalkan apa ya ada sesuatu inspirasi yang menarik itu segera ditulis gitu entah itu di HP dulu kayak gitu atau di catatan kecil kita tulis dulu kayak gitu baru nanti kalau kita punya waktu yang sedikit longgar sedikit luang baru kita tuliskan di apa ya mungkin di draft manuskrip kita gitu jadi jangan takut nulis gitu ya menulis bisa dilakukan oleh siapa saja kayak gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih, Mas Tan, motivasinya. Semoga sehat-sehat selalu, bisa menggugah rasa yang lainnya, agar sama-sama kita bisa terus semangat untuk menulis. Terima kasih, Mas Tan. Semoga karir-karirnya sehat-sehat selalu, berjalan dengan baik, dan sampai ketemu lagi, Mas Tan. Semoga ada waktu kita bisa bertemu langsung lagi. Terima kasih, Mas Tan. Oke, terima kasih Mas Putar, terima kasih juga Oke, teman-teman. sampai jumpa lagi, Mas Tan. Sampai Sehat-sehat. jumpa lagi. Ya, terima kasih Mas. Yo, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Mas